Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah. Ustaz, benarkah perselisihan itu rahmat? Tidak benar. Hadis yang menyatakan ikhtilafu ummati rahmatun itu hadisnya la aslalahu. Hadisnya dhaif jiddan. Jiddan itu bingit. Lemah, bingit. Kalau umpama ikhtilafu rahmati umat, berarti ijtima'u ummati azab. Bersatunya umatku adalah azab. Apakah begitu? Ya. Jadi hadis itu tidak benar. Ya. Itu pertama. Ada ayat yang mengisyaratkan bahwa ikhtilaf itu rahmat. Ayat. Itu surah Hud. Allah berfirman 115-116 gitu. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Manusia itu selalu ikhtilaf. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam menjelaskan ayat ini bahwa ayat ini menerangkan ada dua kelompok manusia. Ahlul ikhtilaf dan ahlul rahmah. Adapun fa'amma akhlul ikhtilaf fayakhtalifuna ikhtilafan yadurruhum wa amma ahlur rahmah fayakhtalifuna ikhtilafan tanfa'uhum. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, adapun ahlul ikhtilaf adalah orang-orang yang mereka berikhtilaf dengan ikhtilaf yang memadaratkan mereka. Jadi madarat, ikhtilafnya membuat mereka bermusuhan. Membuat mereka saling benci, saling menyesatkan satu sama lain. Karena kebodohan dan hawa nafsu. Mereka ingin lawannya ikut pendapatnya. Kalau enggak, siapa yang bukan kawan kami, dia menjadi lawan kami. Pokoknya hitam putih nggak bisa nggak. Pokoknya nggak ikut musuh. 7 turunan. Itu ahlul ikhtilaf. Adapun ahlul rahmah, mereka tetap ikhtilaf, tapi ikhtilafnya tidak memadaratkan mereka, bahkan bermanfaat. Karena ikhtilafnya disertai dengan 2 hal. Pertama keikhlasan, kedua ilmu. Kalau ikhtilafnya dilandasi 2 hal ini, tidak akan madarat. Itu yang terjadi di kalangan para ulama. Ulama ikhtilaf apa tidak? Ikhtilaf. Seringkali tadad. Tadad itu apa? Patojaiyah. Apa? Bertubrukan. Berbenturan. Kontradiktif. Kontradiktif. Dari tadi nggak keluar-keluar kontradiktif. Ikhtilaf yang kontradiktif, yang berbenturan, yang nggak bisa disatukan, tidak bisa dikompromikan. Contoh, kata Imam Syafi'i, kunut subuh itu sunnah. Kata Imam Ahmad, kunut subuh itu bid'ah. Sunnah dengan bid'ah bisa dikompromikan? Tidak. Itu musuh gerut. Apakah Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad saling benci, saling memusuhi, saling menyesatkan? Enggak, dua-duanya saling menghargai dan menghormati. Ketika ketemu tegar lut. Imam Ahmad itu sampai-sampai tidak berani menelonjorkan kedua kakinya mengarah ke rumah Imam Syafi'i. Enggak mau, enggak berani. Saking hormat kepada Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Berdasarkan hal itu, maka ikhtilaf di kalangan para ulama menjadi rahmat bagi umatnya. Kenapa? Dengan adanya ikhtilaf, umatnya itu menjadi luang untuk mengamalkan amalan agama yang diikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat begitu. Saya ngambil pendapat ini dan hormat kepada pendapat yang begitu. Bersatu dalam perbedaan. Nggak ada permusuhan dan kebencian. Ya kamu begitu sholat teh, kak saya mah begini. Udah misah. Nggak begitu. Sekali lagi ambil pendapat yang kita anggap paling kuat hujjah atau dalilnya. Tetap hormat, ihtiram, menghargai pendapat yang tidak kita ambil. Baik pendapatnya maupun orang yang berbeda pendapat. Kita hargai.
Kita tetap bersama. Yang menghisab itu Allah, bukan sama manusia. Kalau yang menghisab itu lawan pendapat kita, boleh kita ngotot ya. Enak saja menyalahkan saya, ini surga neraka ya. Mana dalilnya? Silakan. Kalau memang penilaian orang terhadap ibadah kita itu menentukan surga nerakanya kita, boleh berantem juga. Tapi yang menentukan itu Allah, yang menilai Allah ya. Yang memvonis benar salahnya ibadah kita Allah Azza wa Jalla. Selama kita siap mempertanggungjawabkan sikap dan pendapat kita, lakukan. Walaupun jutaan orang mencela. Ini dalilnya jelas. Kamu mana gitu ya? Oh saya dalilnya gitu. Ya udah silakan lakukan. Saya nggak bisa maksa Anda dengan dalil itu untuk mengamalkan apa yang saya yakini. Anda juga begitu, jangan memaksa saya. Yang jelas kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ketika orang berikhtilaf dan kekeh pada pendapatnya masing-masing, saat itu mereka sepakat. Sepakat dalam hal apa? Sepakat bahwa setiap orang beramal atas dasar ilmu yang sampai kepada dirinya masing-masing. Sepakat bahwa masing-masing yang berbeda itu mengamalkan ilmunya. Ilmu yang sampai ke saya begini kok, makanya saya beramal begini. Anda ilmu yang sampai kepada Anda begitu, ya beramal dengan begitu. Berarti masing-masing beramal berdasarkan ilmu. Itu kesepakatannya. Itu perkataan Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Dalam bab tafarruq ya, dalam bab tentang perbedaan pendapat. Walhasil ada kesepakatan, kesamaan sikap ketika orang berikhtilaf dan kekeh pada pendapatnya masing-masing. Apa kesepakatannya itu? Yaitu orang beramal berdasarkan ilmunya masing-masing. Gak perlu untuk berdebat dan berantem gara-gara beda pendapat.